Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Laksa dengan NIM 202153 dari kelas D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu model pengembangan perangkat lunak. Dapat dilihat yang pertama ada linear sequential model atau biasa disebut model sequential linear atau model waterfall. Model ini adalah model klasik yang mengusung pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan dimulai pada tingkat dan kemudian sistem pada seluruh persyaratan dalam analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, hingga ke tahap pemeliharaan dalam membangun software. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama itu requirement analysis, yang kedua sistem design, yang ketiga implementation, yang keempat integration atau testing, yang kelima operation and maintenance. Dapat dilihat kelebihan pada metode ini. Kelebihan menggunakan metode waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Adapun kekurangan menggunakan metode ini adalah metode yang tidak dapat memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. Yang kedua ada prototyping model. Model ini adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototype. Dari aplikasi baru mulai proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, yang kedua membangun prototyping, yang ketiga evaluasi prototyping, yang keempat mengkodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam evaluasi sistem, dan yang terakhir menggunakan sistem. Terdapat juga kekurangan dan kelebihan pada metode ini. Adapun keunggulan prototipe yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diarahkannya. Terdapat juga kelemahannya, ada 3 kelemahan. Yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perencanaan yang baik. Yang ketiga ada Rapid Application Development atau biasa disebut RAD atau metode ini merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Terdapat juga beberapa tahapan di sini. Yang pertama ada business modeling. Business modeling ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu informasi apa yang mengendalikan proses bisnis. Yang kedua informasi apa yang dimunculkan. Yang ketiga di mana informasi digunakan. Dan yang terakhir siapa yang memprosesnya. Terdapat data modeling, yang ketiga ada proses modeling, yang keempat application generation, yang kelima ada testing and turnover. Dapat kita lihat juga di sini ada kelebihan dari RAD ini sendiri. Terdapat 3 kelebihan. Yang pertama memiliki sistem, membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Yang kedua, proses pengirim menjadi lebih mudah. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype. Adapun juga kekurangan di sini dapat kita lihat dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software and hardware. Yang ketiga, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan end process. Yang keempat, ada incremental model. Model incremental dalam rekayasa perangkat lunak menerapkan rekayasa perangkat lunak berbagian hingga menghasilkan perangkat lunak yang lengkap. Proses membangun berhenti jika produk telah mencapai seluruh fungsi yang diharapkannya. Ada 5 tahapan di sini. Yang pertama ada rekrutmen, yang kedua ada specification, yang ketiga ada arsitektur desain, yang keempat kode, yang kelima ada tes. Terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan di sini. Dapat kita lihat ada 4 kelebihan. Yang pertama merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Yang kedua, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang ketiga, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembang sistem. Yang keempat, prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji.
Terdapat juga kekurangan pada metode inkremental ini. Yang pertama, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang kedua, dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Yang ketiga, harus open arsitektur. Dan yang terakhir, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Yang kelima, ada spiral model. Spiral model adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis resiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Terdapat juga tahapan-tahapan di sini dapat kita lihat. Yang pertama itu komunikasi pelanggan, yang kedua perencanaan, yang ketiga analisis resiko, yang keempat perekayasaan, yang kelima konstruksi dan peluncuran, yang keenam ada evaluasi pelanggan. Terdapat juga kelebihan dan kekurangannya di sini ya. Yang pertama dapat digunakan untuk sistem yang besar. Yang kedua sangat cocok sebagai mekanisme mengurangi risiko. Yang ketiga pengguna dan developer bisa memahami dengan baik software yang dibangun karena progres dapat diamati dengan baik. Kekurangannya terdapat tiga kekurangan di sini. Yang pertama terlalu banyak memikirkan risiko yang akan terjadi. Dua masih jarang digunakan dan tiga metode ini lambat. Yang keenam ada komponen Esblenti model. Komponen Esblenti model atau KEM merupakan metode gabungan berbagai sifat dan karakter dari model spiral Boehem dan model RAD. Karena model KEM ini menggunakan peralatan-peralatan dari GUI atau Graphic User Interface untuk membangun software. Terdapat juga beberapa tahapan di sini. Yang pertama tahap identifikasi calon-calon komponen atau kelas objek. Yang kedua tahap melihat komponen-komponen dalam pustaka. Yang ketiga tahap mengekstrak komponen. Yang keempat tahap membangun komponen. Yang kelima tahap menyimpan komponen baru pada pustaka. Dan yang terakhir tahap menginstruksi iterasi ke end dari sistem. Kelebihan dari komponen Esblenti model ini, kelebihan KEM adalah tingkat mencaplok atau menggunakan program atau komponen yang sudah ada dan menyusunnya menjadi sebuah program yang lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna sehingga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dan tenaga. Terdapat juga kekurangannya di sini adalah seringnya program atau komponen-komponen terdahulu tidak kompatibel atau sejalan dengan model perakitan komponen ini sehingga untuk perusahaan berskala kecil akan kesulitan menemukan komponen yang sesuai untuk dirakit. Yang ketujuh ada model the Concurrent Development Model. Model dapat digambarkan secara skematik sebagai rangkaian dari kegiatan teknik utama, tugas, dan hubungan antar bagian. Pada intinya, metode CDM ini ialah suatu skema yang mengimplementasikan suatu proses kerja yang dilakukan cepat, namun dikerjakan secara bersama-sama, namun tetap efektif dalam menyelesaikan berbagai penyelesaian masalah sesuai permintaan user. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu Concurrent Development Model sering digunakan sebagai metode untuk pengembangan aplikasi klien atau server. Yang kedua, dimensi sistem ditujukan menggunakan tiga aktivitas yaitu desain, perakitan, dan penggunaan. Yang ketiga, dimensi komponen ditujukan dengan dua aktivitas yaitu desain dan realisasi. Konsep dicapai dalam jalan dua arah yaitu yang pertama sistem dan komponen aktivitas terjadi secara bersamaan dan dapat diperagakan menggunakan pendekatan yang berorientasi status sebelumnya. Yang kedua, kekhasan aplikasi klien atau server adalah diterapkan dengan banyak komponen, masing-masing dapat dirancang dan direalisasi secara bersamaan. Terdapat juga kelebihannya, menghasilkan suatu sistem yang sangat baik karena terdapat perencanaan yang terjadi secara besar, teratur, dan terencana secara matang. Tapi terdapat juga kekurangan di sini, bisa saja terjadi perubahan besar-besaran secara mendadak yang menyebabkan biaya bertambah dengan waktu yang dibutuhkan semakin lama. Adapun model yang terakhir, yaitu model teknik generasi keempat atau 4GT.
4GT ini, istilah 4GT Generation Techniques atau 4GT, yaitu seperangkat peralatan software yang fungsinya sebagai perangkat pembantu untuk memudahkan seorang pengembang software mengaplikasikan karakteristik software tersebut. Dari situ akan menghasilkan source kode dan objek kode yang secara otomatis sesuai dengan persyaratan khusus yang dibuat oleh pengembang software tersebut. Adapun dua tahapan di sini yaitu yang pertama tahap pengumpulan kebutuhan. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan serangkaian kebutuhan. Customer menjelaskan kebutuhan-kebutuhan kemudian akan diterjemahkan ke dalam prototype. Tetapi jika customer merasa tidak yakin dengan apa yang diperlukannya, maka prototype tidak akan dikerjakan oleh 4GT. Tahapan yang kedua yaitu merancang strategi. Tahap ini dibutuhkan untuk proyek besar yakni dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi prototipe operasional agar tidak timbul masalah yang sama jika dibuat dengan model konvensional. Terdapat juga kelebihannya yaitu pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas yang besar. Kekurangannya kemungkinan akan sulit memanfaatkan tools 4GT dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang konvensional. Selain itu, terdapat juga masalah dalam hal kode sumber yang tidak efisien. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.